Hai guys, kita lagi di Kebun Bibit Wonorejo. Jangan lupa tonton video kami. Hai, perkenalkan, nama saya Elmira Gabena Moramalau dengan NPM 220450100005. Hai, aku Antoni Anggarya Widodo dengan NPM 2204501007. Hai semuanya, perkenalkan saya Kezia Raini Putri Pangalaha dengan NPM 2204501062. Hai, aku Anabel Malfaiksani, NPM 220450100023. Halo, aku Gabriel Briliantanti, NPM 2204501066. Halo semua, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang tempat kami yaitu Kebun Bibit Wonorejo. Yang pertama ada analisis SWOT, di mana saya akan menjelaskan tentang strength atau kekuatan, di mana Kebun Bibit Wonorejo ini memiliki lokasi yang strategis, terletak di Surabaya, kota besar, dengan banyak pengunjung lokal maupun wisatawan. Fasilitas lengkap Kebun Bibit Wonorejo ini memiliki fasilitas seperti jogging track, taman bermain, danau buatan, serta area edukasi mengenai tanaman. Selanjutnya adalah lingkungan asri dan sejuk, menawarkan udara segar dan lingkungan hijau di tengah kota yang ramai. Kemudian ada edukasi lingkungan, tempat ini menyediakan pengetahuan mengenai berbagai jenis tanaman dan ekosistem bagi masyarakat, terutama para pelajar. Yang terakhir ada akses gratis, di mana tempat ini tidak dipungut biaya masuk, sehingga menarik lebih banyak pengunjung dari berbagai kalangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu perawatan. Terkadang kebun bibit ini mengalami masalah dalam hal perawatan, fasilitas, dan kebersihan, terutama di area yang sering dikunjungi oleh pengunjung. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya promosi. Tidak semua warga kota Surabaya atau wisatawan tahu tentang keberadaan atau potensi edukatif di Kebun Bibit Wonorejo. Lalu yang ketiga, fasilitas pendukung ini terbatas, seperti keterbatasan tempat parkir atau kurangnya fasilitas umum seperti toilet dan tempat makan. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan dana. Dengan aksesnya yang gratis, sulit untuk mendapatkan dana untuk perawatan dan pengembangan fasilitas yang memadai. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu pengembangan wisata edukasi. Dengan potensi edukasi mengenai lingkungan dan tanaman, Kebun Bibit Wonorejo bisa menjadi tempat edukasi yang lebih menarik dengan program-program khusus. Yang kedua yaitu kerjasama dengan sekolah, yang dimana bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak dan pelajar tentang lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu pengembangan fasilitas pengunjung berupa pembangunan toko tanaman dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan menghasilkan pendapatan tambahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang threats, yaitu ancaman, di mana serangga ini tuh dapat memperburuk dan jika tidak segera diobati maka lama-kelamaan akan merusak tanaman yang ada di kebun bibit. Untuk yang kedua yaitu bersaing dengan tempat wisata lain. Jadi dengan banyaknya daya tarik wisata yang baru di Surabaya itu membuat kebun bibit ini tuh harus tetap menarik untuk dikunjungi dengan inovasi yang baru. Kemudian selanjutnya ada kerusakan fasilitas. Tidak adanya kontrol yang ketat dapat menyebabkan fasilitas yang ada rusak oleh karena pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Kebun bibit ini memiliki strategi bisnis yaitu SO yang merupakan strategi pertumbuhan atau growth strategi. Yang pertama, memanfaatkan keberagaman flora dan lokasi strategis untuk menarik perhatian komunitas lingkungan dan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan program ekowisata dan wisata edukasi seperti acara penghijauan atau khusus berkebun yang melibatkan sekolah dan juga keluarga. Untuk yang kedua yaitu ada WO, di mana turn around strategi itu adalah strategi pembalikan keadaan. Dia strateginya yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial dan juga bekerja sama dengan komunitas pecinta lingkungan. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan swasta atau komunitas lingkungan untuk mendapatkan tambahan dana guna memajukan fasilitas dan menjaga area hijau kebun bibit ini. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik Kebun Bibit Wonorejo dengan memperbaiki fasilitas dan memperbanyak jenis flora dan fauna untuk keunggulan dibandingkan daya tarik wisata yang lain. Yang kedua yaitu mengelola program revitalisasi taman dan penghijauan dengan baik untuk menghadapi tantangan pembangunan kota. Selanjutnya yaitu strategi defensif, yaitu membangun sistem pemeliharaan yang lebih efisien dan mandiri agar tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghadapi ancaman pembangunan dengan menjadikan kebun bibit sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. Selanjutnya saya akan membacakan matrix spot yang opportunity di bagian strike-nya, di mana yang pertama ini adalah mengembangkan program wisata edukasi dan ekowisata. Yang kedua menjalin kerjasama dengan komunitas lingkungan atau sekolah untuk program edukasi. Selanjutnya ada bagian weakness, di mana perbaikan fasilitas dan promosi aktif melalui sosial media. Selanjutnya yaitu strength traits, yaitu yang pertama meningkatkan daya tarik dengan fasilitas yang lebih baik untuk bersaing dengan wisata lain. Lalu yang kedua itu memperbanyak jenis flora dan fauna sehingga memiliki keunggulan dibanding daya tarik wisata lain di Surabaya. Lalu yang ketiga yaitu
program penghijauan dan konservasi untuk menghadapi ancaman lingkungan. Selanjutnya yaitu weakness traits. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemeliharaan, lalu yang kedua melakukan kerjasama untuk menghadapi ancaman pembangunan perkotaan. Selanjutnya yaitu rencana bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer segment, antara lain keluarga, pelajar dan mahasiswa, komunitas pecinta alam dan fotografi, wisatawan umum, pecinta flora dan kebun, organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu value proposition, antara lain ekowisata dan rekreasi murah meriah, pendidikan lingkungan dan konservasi, keseimbangan ekosistem dan udara segar, fasilitas olahraga dan aktivitas komunitas, sarana relaksasi dan terapi psikologis, promosi gaya hidup ramah lingkungan. Hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Jalinan pelanggan di Kebun Bibit Wonorejo dibangun melalui berbagai cara. Yang pertama dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman seperti area pembibitan, taman bermain, dan jalur olahraga. Yang kedua, kebun ini juga menjadi tempat edukasi yang menarik terutama bagi anak-anak. Yang ketiga, dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti pameran foto atau workshop, kebun ini semakin dekat dengan masyarakat. Berikutnya adalah saluran atau channel. Kebun Bibit Wonorejo menawarkan potensi besar bagi pelaku usaha untuk menjangkau pelanggan yang peduli lingkungan dan gaya hidup sehat. Beberapa sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk atau jasa antara lain yang pertama, memanfaatkan ruang publik. Yang kedua, kerjasama pengelola memanfaatkan dengan platform media sosial untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga, melakukan kegiatan digital marketing seperti Google Ads dan email marketing. Yang keempat, membangun relasi dengan pengunjung secara langsung. Kelima, mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh kebun. Selanjutnya yaitu pendapatan atau revenue stream. Jadi Kebun Bibit Wonorejo ini daya tarik wisata yang ada di kota Surabaya dengan ATM yang free, sehingga pihak pengelola tidak memiliki penghasilan atau pendapatan dari wisatawan yang berkunjung. Jadi untuk anggaran bergantung kepada Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola daya tarik wisata tersebut. Kemudian ada sumber daya kunci atau key resource. Yang pertama ada sumber daya manusia, terdiri dari petugas perawatan dan kebersihan atau pemeliharaan. Kemudian ada sumber daya finansial berupa anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ada Satpras yang terdiri dari lahan seluas 7 hektar. Kemudian ada fasilitas penanaman dan perawatan bibit, fasilitas rekreasi dan wisata. Kemudian legalitas taman hutan kota, yaitu dikelola langsung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Berikutnya yaitu key activities, di mana terdiri dari pemeliharaan tanaman dan fasilitas, kemudian penyediaan program edukasi lingkungan, lalu produksi dan penjualan bibit tanaman, pengelolaan wisata alam dan rekreasi, dan yang terakhir penyelenggaraan acara komunitas dan kegiatan konservasi. Selanjutnya yaitu Mitra kunci atau key partner itu terdiri dari pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dan Dinas Pariwisata Kebudayaan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan operasional kebun bibit. Yang kedua yaitu ada komunitas lingkungan dan pendidikan, di mana beberapa komunitas peduli lingkungan dan instansi sekolah ini mendukung kegiatan konservasi, edukasi lingkungan, dan kampanye pelestarian. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat, organisasi yang bergerak di bidang konservasi lingkungan seperti LSM, yaitu untuk program penghijauan dan biodiversitas. selanjutnya yaitu Pembiayaan atau cost structures, di mana pembiayaan Kebun Bibit Wonorejo ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan, mengelola, dan mengembangkan taman tersebut. Ada pembiayaan tersebut seperti 1. Biaya operasional harian meliputi gaji karyawan, pemeliharaan taman dan utilitas seperti air, listrik, dan kebutuhan energi lainnya. Yang kedua yaitu pemeliharaan infrastruktur seperti pembiayaan renovasi dan perbaikan fasilitas peralatan taman. Yang ketiga yaitu keamanan dan kebersihan seperti pembiayaan limbah organik dan anorganik, CCTV, penerangan taman, juga patroli keamanan. Bisnis yang dimiliki oleh Kebun Bibit Wonorejo yaitu yang pertama organisasi. Kebun bibit ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya. DLH bertanggung jawab atas pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau di Surabaya, termasuk Kebun Bibit Wonorejo. DLH Surabaya aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Kebun Bibit Wonorejo, seperti kolaborasi dengan komunitas dan perusahaan dalam program penghijauan. Yang kedua yaitu produk pasar. Produk pasar yang dimiliki Kebun Bibit Wonorejo ini yang pertama adalah pembibitan tanaman, yang kedua area rekreasi. Zonasi dan daya dukung. Zonasi dalam Kebun Bibit Wonorejo dapat dibagi berdasarkan fungsi utama kawasan, yaitu yang pertama, zona konservasi. Area ini berfungsi sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Yang kedua, ada zona edukasi. Sebagai kebun bibit, kawasan ini menyediakan ruang untuk pembelajaran terutama terkait pelestarian lingkungan, tanaman lokal, dan penghijauan. Selanjutnya yaitu zona pembibitan. Jadi area ini digunakan untuk pengembang-biakan dan pembibitan berbagai jenis tanaman. Tanaman ini juga digunakan sebagai penghijauan di Surabaya dan juga dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam di lingkungannya. Kemudian untuk menghitung rumus daya dukung yaitu total area 70.000 meter persegi dibagi 15 dikali 11, kemudian hasilnya 51.000. Jadi basis dari kawasan tersebut adalah 51.000. Jenis tanah.
Tanah di Kebun Bibit Wonorejo cukup subur dan cocok untuk kegiatan pembibitan. Dengan struktur yang mendukung penyerapan air yang baik, ini menjadi daya dukung penting bagi kegiatan pembibitan dan pertumbuhan tanaman hutan kota. Yang selanjutnya yaitu kualitas udara. Sebagai kawasan hijau, Kebun Bibit Wonorejo ini berperan dalam penyaringan polusi udara di kota Surabaya. Karena hal ini penting mengingat kota ini merupakan salah satu pusat perkotaan yang padat dan penuh dengan aktivitas industri dan transportasi. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Kawasan ini memiliki aksesibilitas yang baik, memudahkan masyarakat untuk mengunjunginya dan menjadikannya bagian dari pola hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber daya air. Dengan adanya kolam buatan dan jaringan air di kawasan ini, menyediakan air yang cukup untuk mendukung kehidupan tanaman. Halo semuanya, jadi itu dia video kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.